Sayyidina Muhammadin abdulil mahluqat wa ala alihi wa ashabihi azallu ad-dalalat amma ba'du. Ayuhal asatidz at-tariqah an-nahwiyah fi bidayati ta'limina wa darsina hayya bina naqra'u ad-du'a qabla at-ta'limi nawayna ta'alluma at-ta'lima nafa wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal mudzakarah wat tazkirah wal hasala ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilata ila khair ibtiga ajalla mardatihi wa qurbihi wa sawabihi min Allah wa sallallahu sallam alhamdulillahi rabbil alamin li ridha illahi ta'ala wa hadnabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ansarihi wa li ummat ajmina summa khususan khasatan Allah syahin wa mawsib wa summa ilaika wa summa ilal husayn. Al-Fatihah. A'udzu billahi Qur'an maqdud alaihim. Baik, sekarang kita memulai pelajaran ilmu nahu. Ilmun biqawaida yu'rafu bihi akhirul kalimah atau hala tarkibiha. Kemarin pengantar ilmu nahu halas sudah. Nah, sekarang mungkin kita masuk kepada ya sanabtah fi bidayati fi ilmin nahu insyaallah. Namun sebenarnya ilmu nahu ini ya, termasuk ilmu yang diminati seperti kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau katakan dulu dalam salah satu majmuat kitab beliau, itu orang Jawa tuh saking doyannya ilmu nahu, pas menyusunya saja sudah diajari nahu. Nah, dibayangkan. Bukan berarti pas menyusui diajari nahu, saking doyannya ya orang Jawa tuh dengan nahu, pas menyusui ibunya saja mereka sudah diajarkan ilmu nahu. Cuma ilmu nahu ini mesti dibarengi dengan ilmu tasawuf, menata hati. Karena kalau terlalu berlebihan doyannya, ini nanti dikit-dikit mengukur. Itu biasa dulu itu. Ada wali besar, waliullah, wali besar, ya sarqan wa ghorban, menguasai timur dan barat. Seorang ulama, ada seorang thalib penuntut ilmu, dia lihat ketika wali ini salah baca. Ada kalimat wasarrun nasi, seharusnya mudhafun ilaih annasnya, dia buat wasarrun nasu. Kata dia ini. Ya ketika dia falamma hadara fi majlisi, tatkala dia hadir di majlisnya, ini masa ulama besar terkenal. Walah, masa dalam ilminya aja nggak pandai dia. Wasarun nasu bacanya. Akhirnya dia pergi. Ya, suatu ketika lagi dapat kabar lagi wali besar ini hadir, datang, ulama ini datang, akhirnya dia sekali lagi datang. Ya, datang dia hadir. Ya, wali ini mengulangi dengan kalimat yang sama. Tapi kebetulan benar. Wasarun nasi. Tumben wasarun nasi kata dia. Biasa nih saya ini, ya, dia baca. Ya, wasarun nasu, berarti paham ini ilmu nahu, kata dia. Akhirnya pas giliran bersalaman, apa kata Syekh ini? Tahu dikasap oleh beliau. Zahabat bika ad-dhammah. Ya, ketika saya baca dhammah membuat kamu pergi. Ya, waja'at bika al-kasrah. Ketika saya baca kasrah, an-nasnya, wasarun nas, engkau menyebabkan datang, kata dia. Datang kepadaku. Itu banyak itu. Hati-hati. Ya, kadang-kadang wali-wali Allah itu sengaja dia begitu. Nah, itu dalam. Ya, sebelum kita mulai, kan yang masyhur itu ada beberapa cerita. Kalau belajar tentang ilmu nahu, ada cerita tentang orang A'rabiyun Badui membaca atau dia frustasi karena innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Ya, sesungguhnya Allah melepas diri dari orang musyrik, wa rasuli dibaca kasrah, maktubnya ke musyrik. Berarti Allah melepas diri juga pada Rasul. Itu saking bahayanya salah nahu. Salah nahu, salah juga dalam memaknai. Ya, bayangkan tuh. Salah nahu, salah juga. Seharusnya maktubnya gimana? Innallaha, sesungguhnya Allah, ya, bariun, melepas diri, minal musyrikin, dari orang musyrik, begitu juga Rasulnya. Bukan ke musyrik. Begitu juga Allah Rasulnya melepas diri daripada orang musyrik. Itu yang apanya. Sehingga
Itu diceritakan oleh Imam Ali, sehingga diperintahkanlah untuk membuat ilmu nahu. Tapi cerita yang lebih masyhur lagi, sebagaimana yang kita dapati dari guru-guru kita, adalah ketika Abul Aswad Ad-Du'ali, ya kan, bersama seseorang bersama muridnya di Satihil Bait, di teras rumah, beliau mengatakan melihat langit, ma ahsanus samai, ma ahsanus samai. Jadi kalau dia buat ma ahsanus samai, jadi ma-nya itu istifham. Apakah yang lebih indah di langit? Tentu ayahnya menjawab, nujumuha, wahai putriku, ya bintangnya. Ya, wahai ayahku, inna ma'aradtu bizalika ta'ajjub, kata beliau. Kata wanita, ya saya ini maksudnya ta'ajjub. Oh, kalau begitu jangan baca ma'ahsanus samai. Kalau ma'ahsanus samai, apakah yang paling indah di langit? Tentu jawabannya bintang. Tapi kalau kagum, ma'ahsanas sama'a, alangkah indahnya. Itulah langit, ta'ajjub namanya. Nah, itu perbedaan antara ma'ahsanus samai dengan ma'ahsanas sama'a. Hati-hati. Makanya kalau dia terlalu betul ketat nahunya, nengok Ustadz baca ya Rasulullah pun salah dia. Ya Habib, banyak nggak Ustadz? Ya Habibullah, ya Rasulullah, banyak nggak begitu? Ya Nabiullah, banyak. Nah, kita kalau udah belajar ilmu nahu, dia harus perhatian betul. Ya, karena kata Umar bin Khattab, aku lebih suka kalian meleset dalam memanah daripada meleset dalam kata-kata. Nah, saking ketatnya mereka. Sampai-sampai ada ulama nahu itu kalau dipanggil ya Abu Hasan nggak mau panggil, nggak mau jawab dia. Harus ya Abu Hasan. Ya Abu Hasan. Apalagi ya ada imam ya Zul Jalali wal Ikram, nggak mau dia mengaminkannya. Innallaha la yaqbalu duaan malhuna. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa yang malhun, yang salah nahu sorobnya. Oh, itu ketatnya ulama nahu dulu. Ya, Inallah. Bahkan Imam Al-Asmi menempeleng seorang imam. Pak katanya, ta'alam lagi. Belajar lagi kamu, tadi ya. Ya, menempeleng itu. Nah, tapi kalau dia ahli nahu, ya bisa saja dia. Ya, itu diantaranya. Kemudian Taib. Sekarang masuk kita kepada, kemarin sudah pengantar ya. Kemarin saya ulangi lagi. Ya, iza aradtum an tastati'a qira'atal kutub fa 'alaika bi kasratil mufradat. Kalau kita ingin lebih cepat baca kitab, perbanyak mufradat. Ya, wa ta'wid, kebiasaan berinteraksi dengan kitab bahasa Arab. Bigori sakal yang tidak ada harakat. Baru kemudian bil qawaid. Qawaid di situ adalah ilmu nahwi wasyarfi, ilmu nahwu syaraf. Baru kemudian yang paling efektif adalah tatbik, praktik dibimbing oleh orang yang sudah telaten, sudah berpengalaman. Insyaallah satasiru aliman insyaallah fil qiraah. Mutafaqih fil Quran insyaallah. Nah, itu diantaranya. Tapi harus dibimbing, harus ditatbik wa tadrib. Harus ada prakteknya. Karena ada orang ini alimun ya bil ma'ilatin nahwiyah, alim dalam materi-materi nahwu, tapi jahilun bit tatbik. Bit tadrib bil qiraah. Kok bisa lemah dia? Puluhan tahun dia pelajari, 6 tahun dia pelajari materi nahwu, tapi pas praktekkan, kenapa? Jarang praktek, jarang dibimbing. Nah, itu banyak. Wajadna katsirun min tulabil ilmi kadzalik. Banyak sekali kita dapati penuntut ilmu sedemikian. Ya, kasir. Mana yang apanya? Berarti salah dalam, kurang dalam prakteknya. Termasuk di pesantren-pesantren kita sekarang, yang kurang apa? Bukan gak hebat-hebat guru kita. Kita yang kurang praktek. Kalau sudah teori-teori, kawakib udah tamat ini. Rata-rata nih, kawakib, apalagi jurmiyah, mutammimah jurmiyah, alfiyah. Nah, saya ta'alam tu alfiyatan nispahu. Cuma setengah belajar alfiyah. Ya, tapi dalam musabaqah juara 1 tanding alfiyah. Padahal nggak pernah hatam. Kalau jurmiyah antar pesantren masih ada sahadahnya. Ya, masih ada sahadahnya. Jadi kalau ada orang ragu bisa ditunjukkan dia. Sanad nahu ada, sanad jurmiyah ada, kawakib ada. Nah, kawakib hatam 2 kali. Ya. Baik Tuan, Taib, sekarang masuk kita kepada pembahasan awal.
Ya, al-mabahisul ula, tentu dalam bahasa Arab itu miliaran bahasa Arab. Tentu yang dimanapun belajar nahu, kita pasti pembahasan dasarnya pasti adalah kalimat. Betul? Betul, Tuan? Pasti pembahasan dasarnya adalah ya al-kalimah. Miliaran tulisan Arab, ya, dan sekian jutaan tulisan Arab, itu semua adalah komponen bahagian daripada kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata, saya makan roti atau saya makan nasi, ya kan? Saya makan nasi. Ini apa dalam bahasa apa nih? Ini kan huruf, kumpulan huruf. Ini kalau saya ini kalau dalam bahasa Indonesia apa nih? Kata. Ini kata, ini kata. Kalau dalam bahasa Arab, ini berarti ana, akulu, ya kan? Dulu. Nasi apa? Aruzza, ya kan? Aruzza berarti ini kalau dalam bahasa Arab, ana apa nih? Kali. Betul nggak? Ini kalimat. Ya kan? Justru kalau dalam bahasa Indonesia ini digabung, justru itu menjadi kalimat. Betul nggak? Jadi ada perbedaan sedikit. Supaya kita tahu dia gabungan daripada. Tapi kalau dalam bahasa Arab, itu nanti bisa qaul, bisa ya, bisa kalim, bisa jumlah. Nah, ada lagi namanya jumlah mufidah, gabungan. Itu namanya ada subjek, objek. Nah, itu diantaranya. Nah, itu jadi pembahasan pertama itu mendasar adalah al-kalimah, menjadi kalimat. Nah, makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalla, atau dalam hadis wal kalimatut thayyibatu, ya kan? Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Itu dalam hadis. Nah, itu dalam hadis. Kalau dalam bahasa Arab, alqa al-khatibu kalimatan muassiratan. Alqa menyampaikan, al-khatibu seorang khatib, kalimatan kalimat muassirah. Apa makna muassirah, Tuan? Makna muassirah. Nah, yang mempengaruhi, yang menyentuh. Nah, muassirah namanya. Muassiratan. Alqa al-khatibu ya kalimatan. Ayo yang Arab. Al-kalimah. Kalimatan. Maf'ulun bih. Wa huwa mansub wa lam tunasib fatahdun jaratun fihi. Berarti muassiratan ma'i'rabuha. Man'ud atau na'at atau sifat muassiratan. Nakiro dengan nakiro, anak tutabi liman uti fi wa nasbihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Nah, ya nakirahnya. Aduh. Ini kita malam ini masih sifat dasar ini, ya. Jadi kita berbicara tentang kalimat. Apapun tulisannya, tetap ya namanya kalimat itu annal kalimata qassamu atau yanqasimu ila salasati aqsam. Ya, kalimat itu tetap terbagi 3. Ini kembali kepada isim, kepada fiil. Maksudnya tekas dari kembali kepada huruf. Yang paling penting kita kuasai ini isim dan fiil. Kalau huruf ini bisa kita kuasai, kita hafal, ini terbatas. Itu nanti ada kumpul-kumpulan huruf itu. Nah, itu nanti ada buku. Nah, ini huruf aja semua sini. Nah, ini aja dibeli atau fotokopi huruf-huruf sini. Apa aja huruf-huruf. Nah, itu bisa dikuasai. Mulai huruf qasam, jawazim, ya huruf-huruf semuanya, istisam dan lain sebagainya. Syartiyah dan lain sebagainya. Nah, itu kalau huruf.
kan 100% mabni. 100% mabni. Nah, itu. Nah, kalau dia kalimat tadi bahwa dimanapun seluruh tulisan Arab hanya kembali kepada 3. Kalau tidak isim, fi'il. Kalau tidak fi'il, huruf. Isim ini ya untuk mendeteksinya, untuk mengetahuinya. Sebagaimana sini kalau sini saya buat isim itu supaya lebih sederhana. Ya terbagi 3. Isim itu huwa kalimatun tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au sifatin. Masih ingat dulu kan? Iya. Apa namanya isim? Makna isim. Apa definisi isim? Ustaz. Ya, apa kalimatnya tadi? Mahwal ismu. Apa itu isim? Kalimatun dalat ala insanin. Ya, berarti kalimatun atau huwa kalimatun tadullu. Itu yang paling penting. Jadi kalau tanya isim itu huwa ya kalimatun tadullu. Ini ada nonton. Asal baru, benda barunya nih. Ada. Au hayawanin. Ya, ala insanin tadullu ala insanin au hayawanin. Sebenarnya praktek dengan sebenarnya. Ya, hayawanin au nabatin. Au nabatin. Mama yang nabat? Tumbuh-tumbuhan. Belai tuan. Au jamadin. Jamadin. Au makanin. Makanin. Zamanin. Sifatin. Ada. Contoh. Ada contoh. Coba Ahmad Suedi. Allahu Akbar. Kira-kira ini akbar ini isim fi'il huruf. Isim. Dari segi apa kau katakan dia isim? Apanya? Nama. Ya. Dari segi apa tadi? Sifat yang maha besar. Allahu huwa, dianya Allahu Allah akbar. Ya, akbar yang maha besar. Berarti dari sifat. Nah, dari sifat. Pokoknya setiap kalimat yang menunjukkan nama manusia, nama benda, nama ya hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi benda mati, tempat, zaman, sifat, itu semua adalah isim. Semua adalah isim. Contoh yang paling simpel lah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kan cuma 3 aja nih. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Ini alhamdu. Makanya untuk mengetahui isim ini 2 cara. Min jihatil makna, dari sisi makna. Yang kedua min jihatil alamah, dari sisi alamat. Andai kata pun kamu nggak tahu artinya, tapi tahu alamatnya. Isim itu ada cirinya berapa? Alamatnya berapa? Isim tuan. Isim itu cirinya. Apa? Perluan enggak? Wal ismu yu'rafu. Ya, kalau diapakan ada musnad ilaih. Ya kan? Ada musnad ilaih, ada nida. Betul enggak? Ada tambahannya nih, nida. Dari segi arti dan segi makna. Sekarang kalau contohnya di sini, contoh rojulun. Isim enggak ini tuan? Kenapa isim? Rojulun. Fatimatu. Isim enggak dia? Isim. Dari segi apa?
Nama. Apalagi? Sekarang asadun. Isim gak nih berkat? Kenapa tahu isim? Atau kita budayakan bahasa Arab enggak? Ya. Mahala? Berkat? Ma makna asadun singa. Ya. Al-asad fil lughat al-arabiyyah itu qasir. Banyak sampai 500. Ya. Al-mutaradifnya itu sampai 500. Asad, zahratun, ma makna zahrah? Bunga, bunga masuk apa? Tumbuh-tumbuhan. Nah, itu. Sederhana untuk mengetahui isim. Madrasatun. Jamat, benda mati. Maktabun, madrasatun, maktabun, kursiun. Ya, apalagi nih? Ini, kitabun. Tempat Jakarta, Pekanbaru, semua. Ya, itu adalah namanya syahrun, bulan, waktu, zaman. Itu menunjukkan isim. Baitun, ya kalau apa, Pekanbaru, syahrun. Nah. Baru ada kalimat nazipun atau bakhilun. Kalimat bakhilun isim fil huruf. Isim enggak dia? Bakhilun. Sifat. Ya, dia sifat. Nah, kalau dia isim, itulah nanti kaitkan ke yang di wali asma'i min jalika rob wan nasbu wal khobdu wala jasma piha. Berarti ikrobnya itu hanya masuk 3. Kalau tidak patah, dhammah. Kalau tidak dhammah, kasroh. Itu saja. Nah, sederhananya begitu. Nah, jadi tuan ini dulu yang kita mesti kuasai. Kalimatun tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin. Ya, nah itu dikuasai dulu tentang isim. Nah, nampaknya saya harus bahas isim dulu. Kita bahas dulu yang berkaitan terhadap isim. Ya, kita bahas dulu yang berkaitan terhadap isim. Paham teman-teman? Paham enggak? Ini ada ngomong sana. Kalimatun tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin. Boleh kita ambil aja, bisa saja asal ingat apanya. Au jamadin, au makanin, au zamanin, au sifatin. Setiap menunjukkan nama sifat pasti isim. Nah, jadi sederhana saja. Baru kalau dari segi makna, kalau tidak baru dari segi alamat. Ya, dari segi alamat. Contoh, jahaba Ahmadu ila suq. Kira-kira kalimat ini, karena kamu tadi sudah pelajari tanda-tanda isim, ini kalimatnya fi'il atau isim atau huruf? Kan cuma 3 saja dibaginya. Isim. Kenapa kau tahu isim? Padahal kau nggak tahu artinya. Nggak usah tahu artinya dulu apa di suq artinya. Masuk huruf jar. Nih. Masuk huruf jar. Nah, itu udah hebat itu. Udah hebat itu kan. Pokoknya setiap nama-nama benda apapun, ya, kulul asma, ya, minal makan waz zaman, Jakarta, itu ikhtilaf Jakarta itu. Coba. Aku nggak apa-apa. Asal rokok yang dirokok. Nah, memang harus sampai jam 4 mengaji. Nah, ada soalan tepat dulu tuan. Mau pertanyaan soal?
Harus sifatin baraya ada. Ah, Ini habis mengal tambah ni Teman. Abu Habs ini no. Abu Habs nama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu Hindi isimi huwa atau hiya. apanya? Kalimat itu. Jurusnya? Ini kan mufrad muannas. Maksudnya? Mufrad muannas kan. Berarti saya harusnya Iya. Oh ini ya, disesuaikan ini. Mau disesuaikan ini, boleh huwa. Boleh huwa kalau dalam hal ini, kalimat. Dalam kalimat boleh huwa, boleh hiya. Itu perlu diapain. Itu ada nanti dalam muknil labid. Ajur min ada. Ya orang kadang-kadang tertipu dia tengoknya nih. Angkanya ini yang nggak boleh itu ini ya dulu. Nah, boleh ini ya dulu. Nah, itu biasa didapati di dalam kitab-kitab. Ya, dalam kitab-kitab apa itu biasa dipakai. Huwa. Karena dia tadi, karena huwa ini menunjukkan biasanya muzakkar kalimatnya. Ya, karena nih seharusnya kan ya kalimatun tadullu. Ini huwa dianya isim. Menunjukkan huwa dianya isim. Kalimatun adalah kalimat. Tadullu yang menunjukkan. Huwa dianya isim. Iya, huwa ismun. Ya'udu ila. Dia tetap sifatnya khabar. Iya. Huwa. kabar dia harus mutawik. Itu diantaranya. Kalimatun tadullu ala insanin aw hayawanin. Dalam kalimat memang andai kata segini pun huwa kalimatun dalam istimalul Arab itu boleh. Kalau kalimat ini ya, kalimat ya. Tapi enggak semua kalimat. Itu yang kita pelajari dulu. Tinggi dulu apa juga. Ya kalau nahu memang gitu. Yang penting yang kau karang-karang memang ada ilmunya itu. Aku mah bingung lah lagi. Apa? Tumbuh-tumbuhan, nabat tumbuh-tumbuhan. Ini kena sebisa dokon isim sebenarnya kena zahaba Ahmad ila suk. Ila suk. Ini ya, kamu kan nggak tahu arti suk. Pasar enggak? Ya, ini anggap dulu. Antum lam ta'rif makna suk. Ya, ibaratnya wa kaifa tu'arrif alamatal ismi min jihatil alamah. Ya. Serius tuh. Nah, berarti kan bisa kita tengok dari segi berapa alamat isim? Oh, pikir lagi. Ya, isim itu cirinya tanwin al jarnida musnad ilaih dan idofat. Itulah cirinya. Kalau jurmiyah berapa? 5. Bal ismu yu'rafu bil wa tanwin wa dawil alifi. Baru nanti ada huruf qasam lagi. Tambah lagi huruf qasam. Wallahi, tallahi, wabillahi. Itu pasti isim. Pokoknya asal menunjukkan nama benda atau nama sifat pasti isim. Kalau menunjukkan pekerjaan pasti fi'il. Itu aja sebenarnya, sederhana. Mau di apa kali kebok di mana? Nah, itu. Makanya dulu. Ya sunjit cara layak sibo tuh kalimat isim sama fi'il. Pertama, min jihatil makna, dari artinya. Min jihatil alamat. Alamah tandanya. Tiga alamat isim. Pasti harus itu alamatnya ini. Berikutnya kan bisa. Kita masih belajar di sini. Setik Bang, ulang Pemahamannya dulu. Halo, kata tulang saya, dia punya guru di Mustafa itu namanya Syekh Januddin Musa. Pakar nahu katanya. Dia itu enggak alumni India paling pakar ilmu nahu, paling kejam katanya. Dan biasanya dia ngajar nahu itu enggak boleh banyak-banyak, tapi harus paham. Biar al-kalam wal abdul murakkabul mufidu bil wadi sampai titik. Tapi kalau nggak hafal nanti taruh tangan sini. Dicucuknya dia begini kita. Jantungan engkau apa tuh kawan? Cari tuh.
Nah, intinya itu tuan. Jadi kalimat itu cuma lari kepada 3 saja. Sebenarnya kalau sudah paham jurumiyah, itu sudah langkah dasar betul, sudah bisa untuk baca kitab standar. Level Fathul Qorib ke bawah itu sudah bisa kita analisis. Ya, kalau sudah biasa takwil tuan enak baca kitab tuh. Karena nahu ini fi awali so'bun wa fi akhiri sahlun. Ya, fi awalihi so'bun wa fi akhiri sahlun. Nah, cuma ibaratnya dalam prinsipnya adalah harus kita jadikan nahu itu adalah annan nahwa, bahwa ilmu itu sahlun, mudah. Kasahli ibtisami ilaik, semudahnya senyum kepadamu dindaku sayang. Ah, itu bilang. Iya. Nah. Indakum soal. Tepat dah. Habis on tanda-tanda mah, tanda-tanda isim harus dikuasai. Ayah. Tanda-tanda isim. Isim fil huruf. Ah, Alif lam mim. Panggil Quran nih, Bang. Oh. Ana. Alif lam mim. Alif lam Ah. mim. Alif lam mim. Kalau digabungkan dia takdirnya hazihi alif lam mim. Ya, hazihi alif lam mim. Ana. Isim ni sangat fil huruf. Ya kalau sudah hazihi alif lam mim berarti dia isim. Takdirnya hazihi alif lam. Tadi. Salah satu problem mersiajar nahu naon. Iya. Memang bikin susah nahu itu pertanyaan-pertanyaan yang Iya. Makanya sebenarnya nggak mungkin kita pakai kalau kekurangan. Iya. jadi dikasih batas. Zalikal kitabu la roiba. Soalnya kan zalikal kitabu la roiba maujudun. Nah, cuma kan Quran nggak mungkin kita pakai. Dan jangan salah paham, jangan salah kaprah. Quran lebih tinggi pada nahu ya. Bukan nahu yang mengatur Quran. Nah, jangan pula nanti kita merasa paling ya, ibaratnya balaghah Quran juga tinggi. Ya, itu ya. Karena Quran itu udah tauqif ya. Iya. Enggak sebenarnya namanya lah. Apanya? Iya, andai kata nanti ada pun nanti kadang-kadang nggak sesuai dengan kaidah umum. Karena kita ya kalau min qablu memang di dalam nahwu harus gitu min qablu. Kalau dia tidak putus sampai di situ saja nggak didapatkan kepada kalimat lain, wajib mabniun ala dhammi. Sama dengan amma ba'du. Min qablu. Harus apa? Ini kinayah kalimat ila sauki ila suki. Ila suki. Ila suki. Jadi kan menandai itu kan kalimatnya kan isim. Ada. Kan ibu di as-sauki ngayah kan alif lam nanti. Ada. Jadi tandanya kini ngayah ini masuk huruf ila. Kan itu kan. Jadi dua berarti si tanda isim. Iya, enggak apa-apa. Dulu. Ilas suki. Berarti itu sih berarti tanda isim ngayah. Iya, dari segi apa ya? Kalau kita pisahkan ini ada asuk. Kalau per kata. Tapi secara apanya kita bilang tanda isimnya itu karena kemasukan huruf jar. Tapi kalau kita hilangkan ininya, berarti sukin. Ila sukin. Jadi tanwin. Tapi yang nggak boleh itu adalah ketika kau baca inanya ila sukin. Ila suki sama, makanya orang salah kalau baca doa ya inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasanina. Banyak sekali imam begitu. Ya wa ziyadatan fil ilmina. Jadi pi itu ya. Ya kalau mau dibuat ya Allahumma nas'aluka salamatan fid dini dah, atau mau dibuat fi dinina wa afiatan fi jasadina, atau mau lebih besar fi adyanina fi ulumina fi ajasadina. Itu wajadna katsiran minal ustad wal muballigh innama yad'u kadzalik. Illa ustaz majelis story. Mesti kena dong di sasada.
Ada tuan ya. Itu aja dulu mungkin. Belum jadi menulisnya, baru sedikit. Hah? Olah dari wajah susun duluan. Buku ni. Coba sama-sama tulan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Al-kalamu mubtada'un wa huwa marfu'un bi'amilin ma'nawiyin wa huwa al-ibtida' wa alamatu rab'ihi dammatun zahiratun fi akhirih huwa domiru paslin alal asahi la mahalla laha minal i'rab al-lafzu khabarun lil mubtada wa huwa marfu'un bil mubtada wa alamatu rab'ihi dammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ada be al-murakkabu na'tun awwalun marfu'un wa alamatu rab'ihi dammatun zahiratun fi akhirih murakkabun na'tun sanin na'tun alal marfu'i marfu'un wa alamatu rab'ihi dammatun zahiratun fi akhirih al mufidu na'tun bigan nami salisun berarti na'tun salisun marfu'un wa alamatu rab'ihi dammatun zahiratun fi akhirih bil wada'i al ba'u harfu jarrin asliyin yahtazu ila ta'alluqin yata'allaqu bihi al wada'i ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wal jarru wal majruru yata'allaqu bil mufidu. Kita bacakan bil mufidu, bacakan bil mufidi. Tapi kita apakan ke lepasnya, hikayatnya bil mufidu. Ayo tuan. Itu aja lah mungkin tuan ya. Tanya jawab lah mungkin kalau ada apa. Ya. Al-kalamu. Sebenarnya mengikuti bisa dia merubah-rubah. Auna mengikuti na dong nausun kitab naususi. Jadi arahan ini karang-karang ano ba? Dahil sesuai. Al-kalamu mubtada'un wa huwa marfu'un bi'amilin ma'nawiyin. Bi'amilin ma'nawiyin wa huwa al-ibtida'. Ini ko yang na. Bi'amil makna, kalau melengkapnya begitu. Ya baru ya bi'amilin makni wa huwa al-ibtida. Wa alamatu rabbihi dammatun zahiratun fi akhirih. Baru huwa domiru pas. Sebenarnya dua itu ikrobnya. Jadi huwa itu bisa mubtada sani. Cuma saya tadi pakai domiru paslin alal asah la mahalla laha minal i'rab. Al-lafzu khabarun lil mubtada wa huwa marfu'un bil mubtada wa alamatu rab'ihi dammatun zahiratun fi akhirih. Itu yang kita simpelnya saya ambil. Baru al murakkabu na'tun awwalun. Ya, na'tun awwalun. An-na'tu alal marfu'i marfu'un. Itu boleh gitu. An-na'tu alal marfu'i marfu'un wa alamatu rab'ihi dammatun zahiratun fi akhirih. Berarti al mufidu na'tun sanin. Seharusnya saniun. Ya, an-na'tu alal marfu'i marfu'un. Wa alamatu rab'ihi dammatun zahiratun fi akhirih. Baru sama dengan madin. Ada namanya tanwin muqabalah.
madin, madiun. Nah, harus wajib diapakan. Nanti dia ada kalimat-kalimat itu yang mesti seperti kodiun, kodin, kodi. Nah, itu asalnya. Wajib ya. Iya, sejak kaidahnya. Kaidah sudah menjadi kaidah. Nah, kemudian Ada ilat. ya al-ba'u harfu jarrin asliyin. Ya, berarti bal wad'i majrurun bil ba atau ismun majrurun bil ba. Wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhir al-jarru wal majruru ya ta'allaku atau muta'allakun bil mufid. Jarang. Ah, ya malak-malak. Sebenarnya pendek tuh, Pi. Pertengahan deh, Pi. Allah. Ang una panjang na ibasi deh, Pi. Aslin, maknawin. Ibasi deh, Pi. Sudah total. Cuma ini detail tuh dah, Pi. British kan. Wah, pendek. Jadi mengikrab atau mentarkib namanya. Bisa berteman loh, Pak. Dan kalau bisa itu kita ikrab, bisa mengikjurmiah semuanya. Tapi tradisi mengikrobi kan ambil kalau udah dimasuk di dunia perkuliahan, dunia AI kan sangat tidak pernah dibahas karena memang kan itu hanya itu kan hanya menjelaskan tentang katai, jadi tidak terlalu Ya kan, dengan ilmu nahwu ini udah alat. Mungkin di universitas sudah lebih levelnya nggak situ lagi. Ya kan, nggak di situ lagi levelnya. Bukan kepada substansi alatnya. Ya ibaratnya pada dasarnya sudah diasumsikan mumpuni semuanya. Ya, tapi saya sistem pendidikan kayak gitu. iya, udah mumpuni. Tapi sebenarnya kalau kita ambil pelajaran studi teks Arab, justru mengikrab di sana. Oh, no? Ya, justru saya disepelekan oleh dosen saya karena saya esos, dianggapnya saya nggak bisa ngikrab baca kitab. Nah, itu kemarin. Karena memang aku dibahas habis waktu. Menjelaskan kata per kata kan. Ya kemarin, ya saya wajadtu khata'an katsiran fi qiraatikum. Saya dapati beberapa kesalahan. Ya, khamsu khata'in fi qiraatik. Ada 5 kesalahan. Dia nggak tahu ikrab wa fi badu'atika shadaqah. Wa fi badu'atika shadaqah. Ada wa fi badu'atika shadaqatan. Boleh shadaqatan, boleh. Kalau dalam ilmu nahwu sama dengan seperti begini, wa kana nabiyyu sallallahu ajwadun nas. Kalau saya baca ajwadun nas boleh enggak? Ini betul istilahnya. Dalam apa? Ya kalau begitu. Makanya sebenarnya kalau kita asik menarik ilmu nahwu bisa diperdebatkan. Nah, bisa diperdebatkan, harus banyak referensi. Kalau guru dibayar ini ya. Paslon, paslan, pasli. Oh. Salah-salah sih. Ibi sama ini ya, sudah ada yang tahu di paslon, pasling tahu iba bino itu sangat alasan. Kalau empat darah itu. Ada tim kontrol. Hei. Apa? Dia ambil lagi lah, jangan. Apa rupanya? Nanti lah, ngambil lagi. Apa? Ma maknal mudarris? Mudarris. Cuma satu dia kata ustadznya cuma satu dia dipilih. Tilmiza murid. Ma maknal mudarris wa tilmiza? Do alamatan alal ijabah sahihah. Berarti inilah mudarris ini guru. Ini Belum tahu kayak gini. nanti aku jawab nanti. Nabi paham Tuan Pi ini udah. Nabi paham. Oh, panganan ayah. Dan pertanyaan Tuan. Lakum soalun, tepat dulu.
Bukannya siya. Panggil Umi. Makanan ini. Bila abang iba jawab ini. Halo. Udah.